Baik Pak Dedi, saya ingin lanjutkan kembali Pak Dedi karena kebetulan saya sendiri pernah mengunjungi ataupun meliput langsung di IWG dan salah satu isu yang juga menjadi concern dari Kominfo ini adalah terkait dengan isu transformasi digital. Nah, saya ingin tahu nih Pak, hasilnya dari adanya G20 ini yang berkaitan dengan transformasi digital itu apa aja dan bagaimana hasil tersebut bisa berdampak kepada masyarakat Indonesia, Pak? Baik, jadi kebetulan Bapak Presiden menetapkan 3 isu prioritas untuk presidensi G20 Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan transformasi digital. Jadi 3, transisi energi, arsitektur kesehatan global, dan transformasi digital. Maka dari itu transformasi digital menjadi satu poin yang sangat penting di dalam presidensi G20 Indonesia ini. Ada setidaknya 3 hal yang menjadi kesepakatan di antara pemimpin negara-negara G20 terkait dengan transformasi digital. Yang pertama adalah komitmen bersama untuk mengurangi kesenjangan digital atau digital divide. Kesenjangan digital ini terkait dengan akses, terkait dengan sumber daya, bagaimana masyarakat di daerah pedalaman, pinggiran, daerah-daerah yang kurang menguntungkan, ya, itu kemudian mendapatkan akses yang merata, terutama akses digital, dalam hal ini internet. Jadi kesenjangan digital ini menjadi satu perhatian yang besar di antara negara-negara G20 dan di Indonesia sendiri, karena komitmen kita untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau, connect the unconnected, maka kita perlu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital di Indonesia. Misalnya di Indonesia masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum terjangkau sinyal 4G. Ini kita percepat sejak tahun 2021 dan harapannya di tahun 2023 atau paling lambat 2024, semua desa dan kelurahan di Indonesia sudah terjangkau internet. Kemudian yang kedua adalah ada 150.000 titik layanan publik yang belum terjangkau akses internet memadai di Indonesia. Maka dari itu sesuai komitmen G20, puskesmas, sekolah, kantor kelurahan, dan lain sebagainya itu yang sejumlah 150.000 akan kita sediakan akses internet mulai tahun 2023 dengan peluncuran satelit Satria 1 dan Hot Backup Satellite. Ini adalah high throughput satellite dengan kapasitas total 300 gigabit per second dan harapannya bisa menjangkau daerah-daerah yang belum terjangkau itu tadi. Itu poin pertamanya. Jadi untuk Indonesia itu konkret juga. Poin kedua adalah terkait dengan kecakapan dan literasi digital. Para pemimpin G20, members dan invitees sepakat bahwa literasi digital menjadi sangat krusial untuk menghadapi tantangan era digital ini. Tidak hanya internetnya yang disediakan, tetapi juga kesiapan manusianya yang dipastikan. Jadi kalau ada internet, maka manusianya perlu kita pastikan mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan internet itu secara positif dan produktif. Bukan atau tidak malah justru menggunakan internet untuk tujuan yang negatif. Nah, yang terakhir adalah bagaimana negara-negara G20 juga menyepakati ruang digital yang sehat. Nah, ruang digital yang sehat ini adalah ruang digital yang bebas dari konten negatif. Misalnya saja perundungan siber, kekerasan seksual pada anak di wilayah online, kemudian perjudian online, dan lain sebagainya. Isu-isu ini tentu menjadi perhatian negara G20 dan menjadi perhatian besar oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Bapak Presiden sudah menegaskan bahwa konten atau ruang digital atau dunia digital ini harus sehat dan bermanfaat. Itulah yang menjadi komitmen kita. Di tahun ini kita akan melatih, bahkan sudah berjalan hampir selesai tahun ini, 5,5 juta
masyarakat Indonesia terliterasi digital, dan tahun depan 5,5 juta masyarakat Indonesia yang lain akan terliterasi digital, termasuk kita memberikan perhatian pada negara-negara kecil, negara kepulauan dengan Smart Village and Smart Island Initiative, yaitu salah satu hasil konkret dari G20 untuk membuka aksesibilitas internet maupun kecakapan digital untuk negara-negara kepulauan, terutama di kawasan Pasifik. Wow, luar biasa sekali Pak Dedi. Kemarin saya juga sempat menginformasikan kepada pemirsa terkait diadakannya Digital Transformation Expo. Boleh Pak diberikan gambaran kepada kami antusiasme para pengunjung pada saat menghadiri Expo, seperti apa Pak? Digital Transformation Expo adalah salah satu deliverable atau salah satu output dari G20. Nah, tujuan dari Digital Transformation Expo ini sebetulnya adalah menunjukkan perkembangan terakhir transformasi digital di antara negara-negara G20 dan Indonesia. Nah, ini kebetulan kita sangat bersyukur bahwa Digital Transformation Expo mendapatkan respon yang sangat positif dari para delegasi maupun masyarakat Bali, karena kami mentargetkan ada 3.000 peserta atau pengunjung selama 5 hari DTE ini, Digital Transformation Expo. Tetapi kita kemarin sampai penutupan itu sudah ada sekitar 4.600 yang mengunjungi. Artinya ini adalah 1,5 kali lipat dari target yang ditetapkan oleh Kominfo untuk gelaran ini. Jadi banyak delegasi yang hadir ke situ, banyak menteri yang hadir ke situ, banyak pengunjung dari masyarakat Bali, dan semuanya antusias di dalam melihat gelaran yang disajikan dengan visual yang bernuansa digital. Jadi bukan sesuatu yang jadul gitu ya, tetapi kita futuristik gitu, termasuk juga menampilkan ada teknologi metaverse dan lain sebagainya. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa perkembangan transformasi digital di Indonesia maupun di negara-negara G20 sudah sangat maju, dan tugas kita bersama adalah untuk memastikan teknologi itu bermanfaat dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dunia. Baik Pak Dedi, luar biasa sekali. Jika kita beralih sekarang Pak, mengenai momen-momen yang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah KTT G20 ini tidak hanya mengumpulkan para pemimpin negara, tetapi juga berhasil membuat beberapa pemimpin negara Indonesia untuk duduk dalam satu meja bersama, tampak begitu mesra bahkan berfoto bersama. Bagaimana Pak negara melihat hal ini ataupun Anda melihat hal ini Pak? Apakah ini sebagai upaya untuk menunjukkan persatuan bangsa Pak? Saya rasa semuanya sudah diatur sedemikian rupa agar gelaran KTT G20 ini membawa kesejukan baik untuk dunia maupun untuk masyarakat Indonesia. Jadi saya rasa misi Presiden Jokowi untuk menghadirkan perdamaian itu menjadi konsisten dan terrefleksikan di setiap acara di rangkaian G20 di Bali ini. Mulai dari di dalam ruang persidangan, kunjungan ke Tahura, kemudian gala dinner, semuanya didorong untuk spirit perdamaian. Oke, jika kita berbicara secara garis luas begitu ya Pak ya, memang kita melihat acara KTT G20 ini diadakan sangat megah, meriah, semuanya tersusun rapi, semua bahagia, semua bahkan memberikan ucapan selamat kepada Indonesia. Tapi pasti tidak ada hal yang sempurna Pak. Apa yang bisa dijadikan bahan evaluasi dari gelaran KTT G20 kemarin Pak? Yang bisa kita jadikan evaluasi adalah tantangan situasi geopolitik global. Di dalam masa presidensi Indonesia, saya mengalami sendiri di dalam ruang-ruang perundingan dan ruang-ruang persidangan gitu ya, di level working group maupun di leaders kemarin, bagaimana tantangan itu luar biasa besar.
Jadi kita harus siap memang ketika menghadapi atau memimpin satu forum internasional, kita harus siap dengan segala resiko dan tantangannya. Kebetulan tahun ini ada resiko dan tantangan besar di bawah presidensi Indonesia, yaitu adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Sehingga ini menjadi catatan untuk seluruh tim substansi ya, bahwa kita kadang sampai harus negosiasi sampai tengah malam, sampai dini hari, itu sesuatu yang biasa selama persidangan ini. Artinya kita mengambil pelajaran yang sangat berharga, kita ke depan ketika memimpin satu forum dan negosiasi internasional memang harus siap dengan segala situasi, kondisi, serta tantangan yang ada. Oke, Pak. Tadi kita sudah membicarakan terkait apa-apa saja yang dicapai dari adanya KTT G20, mulai dari bentuk konkret sampai juga investasi juga nggak tanggung-tanggung ya masuk ke Indonesia. Selain itu, Pak, apa lagi sih, Pak, yang bisa kita ambil dari adanya gelaran G20 ini, Pak? Saya rasa salah satu yang menarik adalah antusiasme masyarakat. Bagaimana masyarakat Indonesia mendukung gelaran ini. Kemarin ketika gelaran ini dilaksanakan, antusiasme masyarakat juga begitu besar dan itu menjadi salah satu kunci kesuksesan G20, yaitu keramah tamahan masyarakat Indonesia di dalam menerima delegasi sepanjang tahun. Tidak hanya di Bali kemarin, Mbak, tetapi kita ketahui bahwa sepanjang tahun 2022 ada sekitar 240 agenda yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Nah, ini artinya adalah bahwa gelaran G20 juga bisa membawa ya efek ekonomi yang cukup positif bagi berbagai kota di Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah, maupun kita bisa menunjukkan bahwa kota-kota yang dipakai oleh pemerintah untuk penyelenggaraan G20 ini telah berhasil menjadi tuan rumah yang baik. Indonesia, masyarakat Indonesia telah berhasil menjadi tuan rumah yang baik bagi gelaran G20 yang dilakukan sepanjang tahun 2022. Untuk itu, kemarin pun Bapak Presiden sudah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Indonesia atas dukungannya terhadap gelaran G20 ini, tetapi di saat yang bersamaan masyarakat Bali mungkin agak terganggu dengan penutupan-penutupan jalan, sehingga Bapak Presiden pun memohon maaf kepada masyarakat Bali yang selama beberapa jam mungkin ya di beberapa hari penyelenggaraan KTT harus sedikit terrepotkan dengan penutupan-penutupan jalan yang ada. Saya rasa ini perlu kita apresiasi dari sisi masyarakat. Ya, apresiasi untuk masyarakat, apresiasi juga dari kami masyarakat untuk para pemerintah yang telah menjalankan kegiatan G20 hingga sukses ini. Semoga gelaran seperti ini tidak hanya bisa terjadi saat ini aja, tetapi gelaran-gelaran lainnya yang akan diadakan oleh Indonesia ke depannya bisa sesukses dan semegah G20 kali ini juga.